Bapak Ibu kembali ke materi nggih. Wudu, mandi besar dan tayamum sesuai hadis. Kalau Al-Qur'an kemarin sudah dibahas oleh Pak Rohimun. Bapak Ibu bacakan dari wudu dari hadis ada beberapa versi nggih. Ini dari Atta, kemudian Utsman, kemudian Amr bukan Umar nggih, Amr. Ini kalau bedanya kalau Umar niku ain mim ro, tapi kalau Amr tambah wawu belakangnya. Kalau ain mim ro wawu bacanya bukan Umar, Amr. Kalau nggak ada wawunya ain mim ro Umar, itu Bapak Ibu. Kita kan Amr. Kami bacakan satu persatu nggih. Untuk wudu dulu. Pertama saya bacakan dari Atta dulu nggih. Itu dari Atta radhiyallahu bin Yasar atau anaknya Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini nomor satu, suatu saat beliau berwudu, maka beliau pun membasuh wajahnya. Kemudian beliau mengambil seciduk air dengan telapak tangan, lalu berkumur-kumur dengannya, lalu beristinsyak. Istinsyak itu Bapak Ibu memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kumur-kumur hidungnya masukkan gitu. Kemudian beliau mengambil seciduk air dengan satu telapak tangannya dan dituangkannya di atas telapak tangan satunya. Kemudian dengan kedua telapak tangan itu beliau membasuh wajahnya. Kemudian beliau mengambil seciduk air untuk membasuh tangan kanannya. Membasuh ya Bu, Pak. Lalu mengambil seciduk air untuk membasuh tangan kirinya. Kanan dulu baru kiri dibasuh. Kemudian beliau mengusap kepala, kemudian beliau mengambil seciduk air dengan telapak tangannya, lalu disiramkan sedikit demi sedikit di kaki kanannya hingga terbasuh dengan sempurna. Kemudian beliau mengambil seciduk lagi untuk membasuh kakinya, yaitu yang sebelah kiri. Jadi kanan dulu, kiri dulu. Ini ada Bapak Ibu yang nomor 2, ya kan, setelah mengambil wudu, basuh wajah, ya kan, kumur-kumur, lalu istinsyak memasukkan dalam air. Ya, ini dari Atta bin Yasar. Beliau kemudian Ibnu Abbas mengatakan, demikianlah itu aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan wudu. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari dalam kitab Al-Wudu. Ini Bu, jadi langkah-langkahnya yang dari Atta niki, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, ya kan, adalah basuh wajah, ya kan, kemudian ngambil seciduk air dengan telapak tangan, kumur-kumur, habis kumur-kumur istinsyak, masukkan ke dalam air, kemudian mengambil seciduk air dengan telapak tangannya, dituangkan, ya kan, kemudian membasuh kedua tangan, kanan dulu baru kiri, ya kan, kemudian mengusap kepala, kemudian seciduk air dengan telapak kanannya setelahkan sedikit-sedikit dari kaki kanannya hingga terbasuh dengan sempurna sampai mata kaki nggih. Kemudian beliau mengambil seciduk lagi untuk membasuh kakinya yang sebelah kiri. Nggih. Perasaan ini kemarin sudah disampaikan ke Pak ini. Ulang-ulang. Mau habis Pak ini Pak. Ini kemarin kan sudah dulu. Oh, saya mandi besar ya? Sama tayamum. Saya bagiannya apa? Terulang terus. Oh, nggih. Saya yang tayamum dan mandi besar ya, Pak. Tomal wudu ini ya. Nggih. Kembali waktunya ini mantap. Istinsyak sudah nggih kemarin? Sudah. Nggih, mandi besar Bapak Ibu. Nggih, mandi besar nggih. Mandi besar niku bukan mandi biasa nggih Bapak Ibu. Niku mandi yang harus kita lakukan karena ada beberapa sebab nggih. Niku yang sudah berkeluarga nggih niku mudeng kula dereng. Dereng lagi. Niku ada lagi Bapak Ibu ihtilam nggih, ihtilam atau mungkin kalau wanita niku kula malah mboten paham wanita niku haid nggih, nifas niku yang menyebabkan mandi besar nggih atau bahasa lainnya jinabah, mandi jinabah. Bapak Ibu, caranya niku ada beberapa versi nggih. Beberapa versi. Pertama dari Aisyah, yang kedua nggih dari
Maimunah ini sama-sama istri beliau. Aisyah juga istri beliau. Kalau Maimunah juga istri beliau. Nah, kita bahas nih bagaimana caranya. Yang riwayat 3 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini sahabat Ibnu Abbas. Ya, pertama dari Aisyah, kedua dari Maimunah, yang ketiga dari Ibnu Abbas. Kita bahas dari Aisyah dulu nggih. An Aisyah zaujati atau zauji Pak? Zaujati nggih. Zauji bisa berarti zaujati. Oh gitu. Zauji ya. Zaujati suami istri. Saya bacakan tulisannya aja lah. Dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW bahwa jika Nabi Muhammad SAW mandi junub, pertama adalah beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangan. Nyuci dulu Bapak Ibu telapak tangannya. Habis itu kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi lengkap ya. Mulai basuh muka sampai telapak tangan kaki lengkap itu. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menyisirkan ke kulit kepalanya. Jari-jarinya dimasukkan Bapak Ibu, lalu menyisirkan ke kulit kepalanya. Ini panggil. Nomor 4, kemudian menyiramkan air ke kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Nyiramin air ke kepalanya, cidukan 3 kali. 1 set, 2, 3 ya. Cukup. Kanan kiri Pak. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya nggih. Itu nggih teknik-teknik dari mandi besar. Kok teknik apa Pak? Cara gitu. Ini versi pertama Bapak Ibu nggih, yang diriwayatkan di Aisyah istri beliau. Ini diriwayatkan dari 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya kan? 2 Sahihaini begitu. Ya, Imam Syafi'i mengomentari, ya kan, menjelaskan riwayat Aisyah tadi. Allah Subhanahu wa taala memfardukan mandi besar secara mutlak tanpa menyebutkan amalan apapun sebagai pembuka sebelum lainnya. Maka bagaimana dan seperti apapun orang yang mandi besar itu mengerjakan mandi besarnya, maka itu boleh selagi bersangkutan membasahi seluruh badannya. Dan yang menjadi pilihan utama dalam mazhab Syafi'i adalah cara mandi seperti yang diriwayatkan Aisyah. Di mazhab Syafi'i Bapak Ibu, di dunia kan yang paling masyhur kan 4 nggih. Pertama adalah Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau setahu saya Indonesia itu lebih ke Syafi'i nggih. Lebih Syafi'i, paling global Syafi'i. Kalau setahu saya Asia Tenggara itu Syafi'i. Kalau yang Hambali setahu saya itu Arab Saudi sekitarnya. Kalau Maliki niku Afrika dan lain-lain. Maka jangan kira Bapak Ibu kalau dalam fikih, terutama fikih to'am, itu makanan halal dan haram niku Bapak Ibu nggih unik gitu. Kalau di Afrika sana, kalau Malik kan maaf ya, harimau saja makruh. Harimau saja makruh. Enggak, harimau saja kalau dalam mazhab Malik harimau saja makruh Pak Ibu. Makruh. Tapi kalau Syafi'i yang menjadi identik dengan Asia Tenggara itu jelas haram, yang bertaring maupun buas gitu. Maka yang kita masyarakat Syafi'i dan mazhab Syafi'i kalau mandi junub nggih itu cenderung dari Aisyah ini. Di 5 teknik tadi cara Bapak Ibu tadi nggih. Tadi nyuci telapak tangannya dulu, wudu lengkap sebagaimana wudu sholat. Jadi wudu dulu, kemudian dari itu sampai kaki lengkap, kemudian nyiram 3 kali, ya, terus mengalirkan ke seluruh tubuh. Kemudian versi kedua Bapak Ibu dari istri beliau juga. Tadi Aisyah istri beliau, sekarang Maimunah istrinya beliau. Ada 4 yang ditulis di sini kan. Kemudian Rasulullah SAW berwudu
seperti wudhu beliau untuk menegakkan sholat dan menyisakan kedua kaki beliau belum dibasuh. Ini bedanya Bapak Ibu. Tadi kan lengkap Aisyah, ya, setelah basuh itu lengkap. Tadi ini tanpa Pak, dengan menyisakan kedua kaki. Jadi tanpa ya Pak Sami, ya, tanpa kedua kaki, ya. Tanpa dua kaki tetap menganggap tanpa gimana ya bisa. Ini dengan menyisakan kedua kaki beliau belum dibasuh, berarti tanpa kaki. Maksudnya Kiri. Kedua, beliau membasuh kemaluannya dan bagian-bagian yang terkena kotoran. Jadi sebelum itu membasuh dulu ya Bapak Ibu alat vital masing-masing yang sehabis junub itu untuk membersihkannya sampai bersih. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau. Setelah itu beliau menggeser kedua kakinya dan membasuh keduanya. Inilah jenabat beliau. Jadi saya pahami dari versi 1 tadi. Kalau yang versi 1 itu wudunya lengkap ya Bapak Ibu. Tapi yang kedua niki ada dengan menyisakan kedua kaki beliau belum dibasuh, tanpa kaki. Tanpa membasuh kaki. Dan ini juga ada tambahannya membasuh organ vital nih Bapak Ibu sampai bersih. Tapi yang Aisyah tadi siram-siram gitu. Moga bersihkannya pakai alas seadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, riwayat yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat ya. Tadi yang kedua istri beliau semuanya sahabat juga, Aisyah dan Maimunah. Sekarang dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 3 kali. Ini berarti ada bilangan yang ditujukan ya. Keduanya 2 kali, 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Ini. Kemudian beliau mencuci alat vitalnya ya. Kemudian setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak tadi. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali, mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ada 3 versi dari Aisyah, dari Maimunah dan Ibnu Abbas. Kalau yang ulama yang madzhab Syafi'i cenderung ke hadis Aisyah tadi, kalau saya cenderung ke versi 1 ya. Ya wudunya lengkap, basuh dan lain-lain gitu. Ya. Pak, tanya sekarang. Tanya Bu. Ya, tanya dong. Saya bertanya pada orang yang salah. Kan tadi jenengan bilang kalau jenengan cenderung ke yang versi 1. Bisa saya versinya disambut boleh atau tidak? Versi yang lain Bu. Menggunakan versi 1 plus versi 2 plus versi 3. Kombinasi itu boleh atau tidak? Kombinasi. Ya monggo enggak apa-apa, enggak boleh. Ambil salah satunya aja bukan itu. Tadi kan bedanya cuma dikit Bu. Tadi kan yang Aisyah wudunya lengkap, ya. Tapi yang kedua cuma 1 tok, yaitu tanpa basuh kaki. Ya itu mawon ya. Selebihnya cuma paling basuh alat vital dan lain-lain. Itu kan yang versi 1 kan tanpa membersihkan yang kotor, bagian yang kotor. Yang vital ya Bu ya. Yang versi 2 kan iya. Tapi lebih condongnya Bu, mungkin kalau kita kan kalau mandi harus bersih ya Pak gitu. Ya bersihkan sekalian lah Bu. Apa masa kita tahu alat vitalnya kita masih kotor, kita kecuali sabunnya habis. Asal kamu itu Bang
malah dulu persamaannya itu sama, yaitu membasuh ke seluruh tubuh. Ya, cenderung tiga ini kebiasaan kita harus seluruh tubuh kena, ya. Seluruh tubuh kena. Tapi dari versi yang berbeda ini paling sedikit tok. Ya, yang paling saya ambil itu, ya apa tadi? Yang Aisyah lengkap. Kalau yang kedua itu tanpa membasuh kaki gitu. Selebihnya itu kan apa Bu? Kalau ya, kalau organ vital ya Bu, kalau memang kotor kita kalau nggak bersihkan ya agak nanti hasilnya gimana Pak ya gitu. Masih kotor nih, nanti malah. Kalau jenengan bilang membasuh semuanya berarti kombinasi. Mungkin ini dengan versi nanti. Oke ya. Versi satu ya. Untuk versi satu itu untuk mandi besar riwayat Aisyah, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu sholat, kemudian lalu beliau memasukkan jari-jarinya ya, dalam air, kemudian hubungan, maksudnya di bahasa Indonesia. Ya, ini juga mengandung satu ilmu kedokteran gitu. Banyak orang yang jatuh sakit terus kamar mandi itu karena mungkin dalam kondisi masih suhu tubuhnya tinggi, kemudian langsung guyur air gitu. Akhirnya ada kejutan gitu. Akhirnya kejutan untuk kemudian jatuh terkena serangan darah. Jadi mungkin itu sedikit manfaatnya kenapa di sela-sela mandinya mengambil air seperti itu. Kalau kemudian mungkin amati di sekitar mandinya banyak orang tua yang jatuh di kamar mandi ketika dia mau mandi dari mungkin pulang dari sawah atau mungkin pulang dari masker, kemudian dia ngebur seluruh kepalanya. Orang tua itu kalau mandi seperti itu, kalau kita mungkin tidak mandinya rambutnya rasi bersih itu namanya itu mandi biasa Mas. Sebentar Pak. Kemudian yang berikutnya adalah penyiraman air ke kepalanya. Versi dua ya Pak ya. Yang pertama dulu ya. Gitu. Ya. Kepalanya dimasukkan ke kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali gitu ya. Kemudian menyiramkan air ke kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangan, berarti gini Pak. Ini orang bersidu gitu ya. Ya, kemudian dibasuhkan atau disiramkan ke kepalanya. Kemudian beliau mengalirkan air seluruh kulitnya. Setelah itu baru ya ke seluruh kulitnya. Tentunya mosok mandi ora kosok-kosok ya. Pasti kan digosoki. Sing ora ketok-ketok ya digosoki, sing lempung-lempung sing diburu-buru misalnya. Harus mengalirkan seluruh air ke dalam ke tubuh atau ke kulit. Maka yang seperti itu harus dibasahi juga. Jadi semuanya harus rata dengan air. Bagaimana ketika kita wudhu, anggota wudhu kita juga harus terkena oleh air seperti itu. Kemudian kalau komentarnya Imam Syafi'i dengan dengki Pak, ya itu yang kedua ya. Yang kedua, maka bagaimana dan seperti apapun orang yang mandi besar itu mengerjakan mandi besarnya, maka ia boleh selagi yang bersangkutan membasahi seluruh badannya. Contohnya gini, panjenengan misalkan di rumah ada kolam atau panjenengan ya panjenengan mungkin Pak Nali sini tilam sampainya biasanya dari tilam ya, kemudian pergi ke mana Sundoyo misalnya, kemudian di sana niatnya jigur gitu ya, sudah niat mandi besar itu sudah ya. Ini komentarnya memang dalam artinya seluruh tubuh tanpa melalui wudhu dan sebagainya. Misalnya dengan berdua baik begini misalkan harus juga sudah dikatakan sebagai mandi seperti itu. Jadi itu menurut Imam Syafi'i mengomentari hadis dari yang dikatakan oleh Aisyah tadi. Mungkin seperti itu Pak gambarnya. Kalau mau pilih-pilih yang mana gabung-gabung ya saya kira karena ini adalah mungkin kondisi
kondisi yang berbeda-beda, maka ya lebih baik kita ambil salah satu di antara tiga. Ya seperti itu. Mungkin saya beda ya Pak. Monggo. Enggak. Saya beda. Ya. Kalau saya justru tiga-tiganya itu bisa digabungkan dan tidak menyalahi aturan. Ya. Dan itu kan berbagai kondisi ya, itu bisa digabungkan seperti tadi dikombinasi tadi. Ya wudhu sempurna, ya membasuh kemaluan, ya semuanya justru bisa dipadukan. Kalau bisa dipadukan semuanya, kenapa tidak? Gitu loh. Yang nggak boleh itu adalah kalau mengambil yang ringan-ringan saja. Nah, yang enak-enak saja, dipilih yang enak-enak saja, itu yang nggak boleh dari pendapat yang ada. Tapi kalau selama itu bisa dipadukan, itu justru malah ada nilai plusnya. Kalau saya pahami selama ini seperti itu. Ya. Kalau yang nggak boleh, contohnya ya ini sekalian tentang nikah. Ya. Nikah itu dalam madzhab Imam Syafi'i itu kan rukunnya ada 4. Ada wali, ada pengantinnya, Saksi. ada ijabnya, ada maharnya, ada saksi 5, ya kan? Terus ada mazhab yang lain mengatakan tanpa saksi boleh, tapi yang lain harus. Ada mazhab lain tanpa mahar boleh, tapi yang lain harus ada. Ya, tanpa wali ada yang membolehkan itu. Nah, kalau diambil yang ringan-ringan saja, nikahnya tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Nah ini nggak boleh, ya. Berarti kayak di gimbal itu, ya. Tanpa wali ada apa? Ya. Nah itu kan kayak nikah mut'ah kan begitu. Ya. Makanya itu kalau ngambil yang ringan-ringan saja. Tapi kalau mengambil itu dari hadis pertama, kedua, ketiga kok bisa dipadukan? Saya kira tidak ada masalah, justru malah itu punya nilai lebih ya. Dari Maimunah bisa masuk, dari Aisyah masuk, dari Ibnu Abbas juga masuk. Kalau saya, pemahaman saya sampai saat ini itu seperti itu. Iya Bapak Ibu, syukron Ustaz Rohis sama Ustaz Rohim. Ini Bu, apa itu monggo nggih. Versi 3 ini monggo boleh mungkin. Selama itu kalau saya mungkin berpaduan ke dalil gitu. Selama niku ada dalil nggih, niku sahih. Kata Imam Syafi'i gini, Bu. Apabila di sana ada hadis sahih, ya kan? Maka dia itu madhabku. Jadi versi apa A, B, C, D kalau mereka itu hujahnya atau sandarannya dari Rasul itu kuat sekali. Itu mau dijadikan dalil masalah. Kalau saya begitu. Jadi yang 3 versi ini kan itu aja Bukhari Muslim gitu. Kuat sekali gitu. Dalam kitab 2 Sahihan bahla ashahul kitab ba'dal Quran Sahih Bukhari gitu. Sebagai pedoman utama setelah Al-Quran itu hadis. Di hadis niku kita sandaran hadis sahih. Kalau mutawatir lebih gitu ya. Sandarannya niku yang bisa bagus sahih ashahul kitab ba'dal Quran. Monggo versi 3 ini nggih selama kalau saya pribadi menghormati nggih, kalau versi 1, versi 2 saya hormati. Kalau memang memilih boleh, enggak masalah. Ini sandarannya nggih, kalau memang Rasul pernah melakukan begitu nggih, sahih apalagi hadisnya mutawatir nggih, monggo kita laksanakan nggih. Lebih-lebih niku paling mudah di sungai ya Pak, sungai atau di air nggih, langsung nyemplung niku nggih. Semua otomatis kena. Nggih, enggak usah repot-repot langsung berjemur nyemplung di sungai nggih, ini otomatis alhamdulillah semua nggih. Otomatis kena semua niku. Yo nggih, labu untuk mandi besar nggih. Ini penyebabnya, kemudian caranya sudah kita bahas niku nggih. Niku pada zaman Rasul ada satu kejadian nih Bapak Ibu yang unik, gimana salah seorang sahabat niku baru berkumpul dengan istrinya, ya, kemudian setelah itu kan otomatis kondisinya dia junub atau hadas besar, ya. Mau nggak mau itu beliau itu pikirannya bagaimana supaya saya mandi besar agar nanti bisa beribadah, ya. Kalau nggak mandi besar
maka sholatnya nggak sah karena hadas itu besar. Cara menghilangkannya adalah dengan mandi junub, entah itu ihtilam, berkumpul dengan istri ataupun haid dan lain-lain. Nah, suatu ketika Bapak sekalian, sahabat ini nggak menemukan air. Nah, waktu itu mau jelang sholat nggih Pak? Jelang. Nah, bingung, ya kan? Kemudian yang terjadi adalah ketika kalau nggak ada air berarti tayamum. Terus yang terjadi, kalau mandi besar niku wajib menyiram ke seluruh tubuh. Kemudian dipikirannya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Berarti kalau tayamum debunya itu saya basuhkan ke seluruh tubuh. Nah, kayak berarti apa di jalan-jalan niku apa manusia perak niku. Nah, niku. Tapi itu pakai cat nih, pakai pasir nih. Kemudian beliau itu sahabatnya itu lari bergegas menuju ke pasir. Lalu itu menggulung-gulungkan badannya Bapak Ibu ya ke seluruh tubuhnya pasir ini, jadi rupanya kayak sandman gitu, manusia pasir. Semua dari ujung ke bawah penuh pasir. Kemudian beliau menemui Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu? Saya habis berkumpul dengan istri, kemudian nggak ada airnya saya apa itu Bapak Ibu melumuri pasir ke seluruh tubuh. Karena kan kalau junub kan semuanya harus kena. Karena nggak ada air pakai apa? Pakai pasir gitu. Apa respon Rasulullah SAW? Tersenyum ya Pak, tersenyum. Pokoknya tersenyum dulu karena lucu lucu. Lalu dijelaskan cukup dengan, nah kita bahas tayamum biasa. Walaupun statusnya junub Bapak Ibu, karena nggak ada air ya. Nih kita bahas tayamum ya. Tayamum ini apa Bapak Ibu nggih? Mungkin semua nggih udah tahu nggih. Pengganti wudu, pengganti wudu. Penyebabnya nggih otomatis banyak nggih. Di antaranya niku nggak ada air, entah kondisinya gersang, nopo perjalanan jauh. Sakit boleh nggih Pak? Nggih, kalau sakit yang khusus nggak boleh kena air boleh nggih Pak? Sakit yang dikhususkan tapi nggak boleh kena air seperti cacat atau apa? Apapun pokoknya yang tidak boleh kalau kena air malah bahaya Bapak Ibu. Itu sakit yang menyebabkan seperti itu boleh, namanya itu tayamum nggih. Atau perjalanan jauh nggak ada air, pakai apa misalkan pesawat misalkan apa itu airnya habis gitu otomatis kita nggak mau apa-apa, mau waktu sholat tayamum di bis misalkan di itu kalau airnya habis itu kan apa itu kan terbatas jadi kita tayamum. Atau mungkin keadaannya gersang nggak ada air, nyari seember pun sulit atau gonta gantian maka dilakukan tayamum nggak apa-apa. Intinya kondisi yang mengharuskan kita sholat tapi tidak ada air itu tayamum, atau pengganti wudhu gitu. Nah, apakah bisa dengan pengganti mandi? Boleh Bapak Ibu. Tayamum, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab lalu berkata, sesungguhnya saya dalam keadaan junub tapi saya tidak mendapatkan air untuk mandi. Maka berkata Ammar bin Yasir kepada Umar bin Khattab, tidakkah kau ingat ketika kita sedang safar aku dan dirimu? Adapun engkau maka kau tidak sholat. Adapun aku maka aku berguling-guling di atas tanah. Lalu aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, sebenarnya cukup bagimu melakukan ini tayamum. Jadi Bapak Ibu tayamum itu boleh sebagai pengganti junub dengan syarat kalau ada air mandi lagi gitu nggih Pak? Iya Pak, mandi lagi. Iya Pak, kalau misalkan mandi lagi. Ada Pak. Kalau kita jaga-jaga kalau ada air mandi lagi nggih. Kan sama mandi kan tinggal ubah niatnya aja. Lalu Nabi Muhammad SAW memukulkan kedua telapak tangan ke tanah, lalu meniup keduanya, kemudian dengan keduanya beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangan beliau. Memukulkan tanah, kemudian meniup keduanya, gitu, ya kan? Kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Telapak tangan ya Pak sampai gini berarti. Itu nggih Bu. 3 kali napa sekali Pak niku Pak? Sekali mawon. Tanah nggih Pak ini nggih tanah. Ini. Tiup dulu. Tiup dulu Pak. Awas itu
Ini dari ujung sampai itu Pak. Lalu tangannya dicuci. Insya Allah cukup ini tayamum ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu niat ya, nggak kalah penting. Karena ada kan gini-gini bisa main-main. Tapi kalau niatnya ya insya Allah ini paling berpengaruh ya. Niatnya tayamum insya Allah pahalanya pahala tayamum. Itu ada hadis lain nggak yang sampai ke situ? Kita bahas dulu ya Pak. Cukup lafaz lainnya saya sebutkan satu, cukup bagimu untuk menepuk tanah dengan kedua tanganmu, okay. Lalu kamu tiup keduanya, jadi Bapak Ibu ini. Kemudian usap keduanya dengan wajah, ke wajah maaf, wajah. Kemudian kedua tapak tanganmu hingga pergelangan. Jadi kalau wudhu itu sampai siku Bapak Ibu. Ini ilal marofik Pak, ilal marofik nih. Kalau tayamum itu cukup sampai pergelangan tangan mawon. Oke, di situ. Ini hadis riwayat Ad-Darqutni. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku enggak menemukan air. Maka berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku datang dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Maksudnya cukup tayamum walaupun dalam keadaan junub. Seraya beliau memukulkan kedua tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan. Kemudian beliau mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya dan mengusap punggung kedua tangannya juga wajib. Punggung tangan Bapak Ibu gini, punggung tangan ini, bukan ini. Nah, bukan. Nggih. Ini Bapak Ibu tayamum itu mungkin lebih mudah daripada wudhu karena kedua tangannya juga wajahnya. Habis tangan itu wajah dulu. Berarti tangan telapak tangan dulu. Telapak tangan dulu, telapak wajah. Itu ya Pak. Nggih. Niku mungkin lebih mudah nggih, lebih simpel, lebih sedikit apa itu rukunnya, tata caranya dibanding wudu nggih. Tapi ini kondisi khusus Bapak Ibu nggih, bukan sembarang kondisi. Kalau ada air harus pakai air. Kalau sehat enggak sakit karena kalau kena air malah lebih parah harus pakai air nggih. Ini kondisi khusus. Pakai tayamum pakai air. Tapi Bapak Ibu, airnya niku harus air mutlak ya. Air mutlak itu air suci dan mensucikan. Karena ada namanya itu air suci tapi enggak mensucikan. Contohnya nggih, itu air teh. Itu suci tapi enggak boleh buat bersuci. Atau air jeruk, pokoknya air yang kemasukan sesuatu yang menyebabkan warnanya, aromanya berubah Bapak Ibu. Niku suci kalau memang yang dibuat campuran niku suci, tapi kalau memang tidak boleh dibuat untuk berwudu. Pilih mana antara kalau nggak ada misalkan air suci nggak mensucikan sama tayamum, pilih tayamum Pak. Pilih tayamum. Karena syarat wudu itu air mutlak, okay? Air mutlak itu bisa air apa itu? Air hujan, air sumur, air pam, atau air mata air, okay? Air gunung, atau bahkan air laut, okay? Suatu ketika para sahabat ini pas ke laut, Bapak Ibu sekalian, itu kehabisan air tawarnya nggih, air tawar. Karena waktu mau sholat di kapal niku beliau itu wudu pakai air laut. Karena masih was-was, ini boleh nggak? Nah, itu boleh nggak? Itu kemudian diadukanlah ini pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi atau kami itu tadi kehabisan air, ya kan? Kemudian kami pas waktu sholat airnya udah habis. Kemudian kami wudu pakai air laut. Bagaimana, bolehkah wudu pakai air laut? Ya Bapak Ibu kan air laut kan spesial gitu nggih. Ada garam-garamnya nggih. Kalau air yang hujan, air itu kan agak tawar gitu. Jadi rasanya itu enggak ada. Kalau air laut kita minum malah makin haus. Tapi kalau air tawar, air pam itu enggak ada garam-garamnya. Kata Rasul, air laut suci dan di dalamnya itu halal. Bangkai-bangkainya hingga bangkai-bangkai ini halal. Bukan hanya suci, bahkan di dalamnya itu semua halal. Ikan-ikan, ikan kiong dan lain-lain itu monggo dikonsumsi kalau mau nggih. Lebih-lebih ikan laut itu
sangat kaya akan zat garam yang mungkin lebih baik dari air ikan yang itu di air-air tawar, lebih-lebih air-airnya berubah warnanya kayak hijau dan lain-lain. Nah, saya itu paling suka ikan laut nggih Bapak Ibu nggih. Ikan laut, ikan pindang, ikan itu paling suka karena selain enak nggih, itu apa rasanya apa itu membuat zat garamnya itu sangat saya banget, sangat berisi dibanding mungkin maaf ya ikan-ikan mungkin yang hidupnya itu mungkin tidak sebersih ikan laut ya. Saya. Nih, kalau saya bisa ikan laut banget Bapak Ibu. Kalau jajan di warung niku menemui ikan laut nih. Sangat saya banget niku untuk apa itu kesehatan. Dibanding mungkin cara itu. Karena dalam Islam pun Bapak Ibu nggih, pilih makanan itu enggak main-main nggih. Halalan thayyibah. Jadi ada halalan thayyibah. Kalau halal enggak thayyib, maka jangan, artinya itu hindari. Contoh ya Bapak Ibu, misalkan maaf nggih, daging kambing kan halal nggih. Daging kambing itu halal. Tapi kalau orang kena darah tinggi, maka daging kambing tersebut itu tidak baik dikonsumsi. Maka dalam Islam ada dua syarat, halalan thayyibah. Kambing daging halal ya kan. Tetapi kalau enggak thayyib bagi orang yang darah tinggi, maka dihindari dulu nggih itu. Bagaimana? Atau mungkin ada yang haram tapi thayyib. Saya belum menemukan ya Bapak Ibu nggih. Kayak saya itu belum menemukan. Jadi Bapak Ibu kalau saya jalan-jalan itu nggih, kadang mendapatkan sesuatu yang unik. Misalkan minyak, maaf ya, minyak tokek. Itu bisa menyembuhkan A, B, C, D misalnya Bapak Ibu nggih. Atau daging ular katanya bisa menambah stamina atau apa ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Saya itu kami teliti itu tidak ada satupun nggih dokter niku ya Pak Ibu. Dokter ataupun paling enggak ikatan dokter itu memberikan statement gitu. Statement seperti itu nggih. Saya belum dengar, atau ikatan dokter Indonesia kok minyak tokek bisa menyembuhkan ABC itu belum dengar, atau dari MUI situ dia belum pernah dengar. Itu kayaknya Bapak Ibu itu prasangka Bapak Ibu. Jadi prasangka A, prasangka B. Apa yang sekedar itu coba-coba. Ini kayaknya ini satu kali itu kebetulan Bapak Ibu ya. Jadi yang halal tuh banyak, cari halal yang thayyib nggih gitu. Jadi bukan hanya halalan tapi thayyibah. Nggih, syaratnya dua niku. Kalau misalkan halal darah daging kambing tadi nggih halal, tapi kok darah tinggi nggih, monggo dihindari dulu sampai penyakitnya itu sembuh, kemudian boleh konsumsi daging lagi. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Halalan thayyibah, bukan hanya halal tapi thayyib. Anak-anak kita nggih di sosialisasikan halalan thayyibah begitu Bapak Ibu nggih, agar tubuh semakin sehat. Karena dalam hadis al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif nggih Bapak Ibu. Mukmin yang kuat niku jasadnya baik, jasadnya